jaga zikir-zikir yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, yaitu ayatul kursi. Itu wiritannya guru-guru saya di Jawa, guru saya di Mesir, di Mekah, di India, di Yaman, itu ayatul kursi itu. Jadi dibaca dengan sungguh-sungguh itu khasiatnya luar biasa. Nabiullah Khadir alaihissalatu wassalam mengatakan dalam riwayatnya Abu Idris Al-Khawlani, kalau kamu habis sholat subuh baca amanah Rasul dan syahidallah, insyaallah kamu akan mati dalam Islam. Jadi ini ayatul kursi itu untuk menjaga dari santet, untuk menjaga dari jangan sampai kita sesat, mati kufur, dan macam-macam. Termasuk ayat 5 itu. Ayat 5 itu kamu baca sungguh-sungguh itu. Fadilahnya ayat 5 itu, kalau kamu baca sungguh-sungguh istiqomah itu nanti Allah akan kasih kamu kekuatan memimpin orang. Kalau kamu ustadz ya bisa memimpin muridnya, kalau kamu kiai bisa memimpin pesantrennya, kalau kamu tuh orang dakwah bisa memimpin karkun-karkun. Kalau kamu tuh sang suami, insya Allah istrinya itu mau nurut. Kalaupun tidak nurut, tapi nggak akan berani macam-macam. Yang penting kan itu toh. Kalau nurut 100% itu ya biasanya tidak. Yang penting itu pokoknya kita menang itu loh orang itu. Jangan sampai suami kalah dengan istrinya. Itu gawat itu. Apa tadi amalannya? Ayat 5. Tambahlah tudrikul absar wa yudrikul absar wa tudrikul khabir. Sehari semalam 313. Kalau kamu istiqomah itu di mana saja, teman kamu banyak, rizki kamu mudah. Itu katanya ayah saya itu. La tudrikul absar. Dan itu kalau ayah saya dulu itu suruh puasa dulu 40 hari mengamalkan itu. Setelah itu diamalkan biasa aja. La tudrikul absar berapa? 313. Kemudian doa-doa yang lain yang saya baca waktu istighosah itu semua itu saya punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Itu dalam kitab-kitabnya Thariqah Nasyabandiyah itu kafaya ain shad kifayatuna hamim ain sin himayatuna, itu termasuk doa inti yang banyak menyelesaikan masalah. Itu kalau ada orang kampung, biasanya kalau dakwah ya itu akan udah orang kampung itu yang apa itu nyemprot-nyemprot sana apa sih. Kamu bacain itu kafaya insut kifayatuna hamim ain sin himayatuna, nanti kan terus lerep diam. Coba ya. Nggak usah pusing. Oh ini orang itu dijak dakwah sekarang malah bikin fitnah. Bacakan ini terus ini lama-lama kan. Tapi berapa hari, berapa bulan, berapa jam, ya itu rahasia Allah. Tapi itu pengalaman saya harus supaya lerep, apa saja lerep. Pernah dalam satu majelis itu, ya majelis tabligh itu kan macam-macam toh. Itu ada orang itu pokoknya brutal. Sodok sana, sodok sini, orang tabligh. Waktu dalam majlis itu saya bacakan aja kafaya isot kifayatuna hamim aisyah humayatuna. Pada waktu itu seolah-olah itu kayak nggak ada kesannya itu. Tapi setelah musyawarah itu yang berantem itu, terus orang-orang yang ngotot-ngotot tadi itu tahu-tahu lerep rut sebaiknya terus pada mati orangnya itu. Betul ini, pada mati orangnya itu. Ini sholawat nariyah itu juga saya banyak punya pengalaman. Dulu di madrasah sana itu juga ada satu orang itu anaknya kiai lagi itu bikin masalah, bikin kisruh di madrasah. Waktu itu kan masih zaman sanawiyah aliyah negeri.
Maka itu saya itu baca Shalawat Nariyah tiap malam itu. Padahal oleh ayah saya itu disuruh baca Hizib Nasr itu. Orang itu dipaketkan saja itu. Itu kalau ayah saya itu marah tuh gitu. Dipaketkan maksudnya benang kuburan aja. Gak usah. Tapi saya ini mau baca Hizib Nasr tuh kayak nggak kuat. Ini anaknya kiai masa di Hizib Nasr, saya bilang gitu. Saya baca Shalawat Nariyah aja lah. Baca Shalawat Nariyah aja dia malam itu. Dulu dengan Pak Nur Samsi Magetan itu. Tapi dia juga tidak saya kasih cerita, sampai sekarang juga tidak saya ceritai sama dia. Kamu aja yang karena tamat daurah saya tidak kasih cerita. Lah satu malam satu mimpi, perasaan saya itu Rasulullah itu datang ke Madrasah Selatan itu. Itu orang yang nakal itu dipegang sama Rasulullah, ditali kakinya tangannya, dipenggal kepalanya. Besoknya itu langsung stroke, tidak lama mati. Jadi Shalawat Nariyah itu makanya kompleknya saya kasih nama Nur Muhammad sampai sekarang, itu yang dekat koperasi itu loh, menghadap timur, itu Nur Muhammad. Itu gara-gara saya itu melihat mimpi Rasulullah itu menggal orang di situ itu. Oh, Shalawat Nariyah ini namanya saja Nariyah, apa saja dibakar habis itu. Tapi syaratnya itu memang orang itu kepepet. Biasanya kalau belum kepepet itu nggak anu itu. Urung kroso tenan. Ini saya kasih cerita seperti ini supaya kamu tuh tahu pengalaman perkiaian tuh tahu. Orang mau bikin pondok, perasaannya pondok itu bisa dibikin kayak bikin SD, SMP gitu. Bikin promosi sana, promosi sini. Oh, tidak begitu itu. Kalau kamu bikin pondok dengan maksud pondok agama, tidak begitu itu. Kalau kamu tidak mengikuti cara kiai-kiai dulu, gak jalan. Pondok itu disebarkan bukan dengan promosi. Kalau kamu pondok betulan loh ini maksudnya. Kalau pondok eprek-eprek yang hanya sekedar mendasarkan seluruh pemikiran kepada zahir, ya itu bukan pondoknya para wali dulu, itu pondok eprek-eprek itu. Kalau pondok yang betulan ya caranya gitu. Kemana ada kiai dari Banyuwangi, ya ini ahli zikir ini, wirid keluarga di sini. Saya itu mau bangun masjid ini belum jadi-jadi gimana? Oh anu kiai, kalau ijazahnya kiai saya dulu baca Okaladi. Banyak baca Okaladi, nanti masjidnya jadi. Dan nggak usah bikin proposal kiai, udah itu aja. Proposalnya Okaladi itu aja. Belum lama, baru berapa bulan sudah jadi sekarang. Tapi saya belum lihat, insya Allah sudah jadi gitu maksudnya. Kalau santinya nggak ada, baca Rabbana innaka jami'un nas yaumil la raiba fi, sebanyak-banyaknya. Ini cabang-cabang itu saya suruh baca apa itu Rabbana innaka jami'un nas. Malah bacanya cuma sebentar. Kamu istighosah berapa jam sebenarnya? Nggih, paling seperempat jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis dadi wali nu piye? Kowe iki 5 jam karo karan kanggo kowe. Setrum lu 2,5 watt. Istighosah 3 jam. Istighosah seberapa jam. Lah niku teng ampel niku namung sekedap beda. Beda. Kuwi sing ketok seberapa jam ampel kuwi. Sing gak ketok wis berang-berang puluh jam. Oh. Wong suudzon karo kiai, gak selamat. Itu semua kan. Orang tuh jangan buruk sangka sama kiai. Itu modal. Orang kalau sudah buruk sangka sama kiai, dia tidak akan punya barokahnya kiai itu. Ini katanya Imam Syaroni ya. Orang tuh kalau ingkar kepada orang yang punya kelebihan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi orang itu kalau kepada para ulama itu, kalaupun dia tidur kita husnudzon, itu tidurnya dengan zikir. Nah gitu.
Kamu husnudzon itu kalau kamu salah tidak akan berbahaya, tapi kalau suudzon salah, oh kamu urusannya panjang nanti. Insyaallah